Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi
bakti pada Ibu Pertiwi. Hadap kiri, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kiri, gerak. Silmi tahu kenapa Silmi dipanggil oleh ibu ke sini? Tidak tahu, Bu. Hari ini Silmi berangkat ke sekolah memakai baju apa, Pinter? Seragam putih merah, Bu. Kira-kira kalau Silmi hari ini memakai seragam putih merah, apakah Silmi sudah mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tidak, Bu. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Manusiawi ketika kita berbuat salah. Manusia tidak ada yang sempurna. Ibu pun sama pernah melakukan kesalahan. Di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk mencari solusi supaya Silmi tidak memakai lagi baju seragam yang salah. Silmi punya alasan kenapa Silmi mengenakan seragam yang salah. Hari ini saya bangun kesiangan, berangkat ke sekolah tergesa-gesa, makanya salah memakai baju seragam, Bu. Kalau boleh ibu tahu, kenapa Silmi salah mengenakan baju seragam, Nak? Saya tidur larut malam, Bu. Saya suka main HP, main game, sampai tidak ingat waktu. Jadi penyebab Silmi salah memakai seragam itu karena tidur sampai larut malam, main HP, main game, kemudian bangun kesiangan, berangkat ke sekolah tergesa-gesa, dan salah mengenakan seragam. Kira-kira salah mengenakan pakaian hari ini, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Maaf, Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Silmi masih ingat tentang keyakinan kelas kita yang sudah disepakati bersama? Datang tepat waktu, memakai seragam sesuai ketentuan yang berlaku, dan menjaga kebersihan. Kira-kira kapan Silmi akan memulai melakukan hal-hal yang disebutkan tadi? Mulai malam ini, Bu, saya akan tidur lebih awal. Terima kasih ya, Nak, karena Silmi sudah mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ibu harapkan selanjutnya di masa depan lebih taat lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, kemudian menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu di awal semester 2 ini kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, tentunya Ibu ingin bertanya, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, Ibu bertanya, kelas seperti apa yang kalian impikan? Kelas seperti apa yang kalian gambarkan? Coba siapa yang di pikirannya sudah ada? Saya berharap kelas saya seperti apa? Saya, Bu. Datang tepat waktu maupun murid atau guru. Datang tepat waktu. Yang tepat waktu siapa saja saya? Murid dan guru. Murid dan guru. Siapa lagi? Tuh. Meminta izin saat mau keluar atau ke dalam ruangan. Meminta izin saat masuk dan keluar ruangan. Apalagi pinter? Siapa lagi? Kelas yang terjaga kebersihannya. Kelas yang terjaga kebersihannya, mantap. Apalagi pinter? Peduli kepada orang
peduli kepada orang lain. Contohnya seperti apa sayang? Contohnya ketika teman yang sedang sakit kita harus menjenguknya. Wis mantap. Cung, siapa lagi? Kesepakatan kelas yang disepakati bersama. Lalu kita yakini untuk dilaksanakan untuk menciptakan sebuah budaya positif di kelas dan sekolah kita. Apalagi sayang? Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Cung, aku mengucapkan salam dan sapa. Apalagi pinter? Apalagi pinter? Cung, siapa lagi? Bertanggung jawab mengerjakan PR. Bertanggung jawab ketika mengerjakan PR. Jadi PR-nya tidak dikerjakan di mana saya? Di sekolah. Pinter. Cung, apa lagi? Siapa yang bisa? Saling menyayangi sesama teman. Saling menyayangi sesama teman. Apalagi pinter? Siapa coba? Ya, Berpakaian baik dan sopan. berpakaian baik dan sopan sesuai dengan ketentuan. Kalau misalkan Senin kita memakai baju apa? Merah putih. Kalau biasanya kita hari Jumat memakai apa? Baju olahraga ya. Sesuai ketentuan, tentunya yang rapi dan sopan. Baiklah, nah itu ya kalian sudah memiliki ide, memiliki gagasan. Sekarang coba tuangkan, tuliskan ide yang ada di kepala kalian, yang ada di pikiran kalian, tulis di kertas ini. Boleh mulai sekarang tulis oleh kalian ya. Di sini ditulis ya, di sini ditulis gitu. Yang sudah selesai menulis ditempel di sini. Boleh. Tentunya dengan tulisan yang rapi. Boleh yang sudah selesai tempel di depan. Yang sudah selesai boleh ditempel ke depan. Asep boleh tempel saya ke depan. Ikuti oleh teman yang lainnya. Ikuti oleh teman yang lainnya. Tempel sayang, yang rapi, yang rapi. Yang sudah selesai ditempel sayang ke depan. Sudah semuanya? Sudah. Idenya sudah ditulis di sini? Sudah. Coba siapa yang akan membacakan kesepakatan kelas kita? Tentunya kelas 6. Coba siapa yang mau membacakannya? Silakan maju ke depan saya. Silakan bacakan ke depan. Datang tepat waktu, kelas yang bersih, mengucapkan salam, saling menyayangi, meminta maaf saat melakukan kesalahan, saling menghargai, selalu menghormati orang lain, menghargai pendapat orang lain. Ya, siapa yang membacakan lagi ke depan? Ya. Silakan. Ya.
Siapa lagi? Boleh dibacakan. Berbagi kepada orang lain, menjaga kebersihan sekolah, datang tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, mengucapkan salam dan sapa, dan bertanggung jawab. Iya, siapa lagi? Saling menyayangi sesama teman, bertempat waktu, membantu pada sopan santun, menghargai pendapat orang lain, menjaga kebersihan sampah, mengajarkan jadwal piket sekolah. Iya, baiklah. Ibu bacakan ya. Kita sepakati kesepakatan kelas kita. Diharapkan apa yang ditulis di sini kita sepakati, kita laksanakan sehingga menjadi keyakinan kelas yang harus kita apa sayang? Patuhi ya. Tentunya menjadi budaya positif di kelas kita. Yang pertama di sini menjaga kebersihan sekolah. Harus menjaga kebersihan sekolah. Kemudian datang tepat waktu. Tadi ada yang usul. Yang tepat waktu datangnya bukan murid saja katanya ibu, tapi harus dengan bapak ibu gurunya. Siap. Datang tepat waktu untuk murid dan guru beserta komponen sekolah lainnya. Kemudian mengucapkan salam dan sapa. Ketika bertemu ucapkan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam dan sapa. Kemudian bertanggung jawab ketika bapak dan ibu guru memberikan PR ataupun tugas yang lainnya, kita harus bertanggung jawab. Kemudian mengerjakan piket sesuai dengan jadwal untuk menciptakan kelas yang bersih. Apalagi kelas yang bersih, nyaman, ya itu sesuai dengan piket kelas masing-masing. Saling menyayangi sesama teman. Contohnya bagaimana, Pinter? Ketika teman sakit, iya, ketika teman kita sakit harus bagaimana? Ya, nah ini harus disepakati ya. Ketika ada teman yang sakit kita tengok, jangan kita biarkan. Kemudian bertanggung jawab sudah, bertutur kata yang sopan dan santun. Berarti kita harus menjauhi kata-kata kotor, ya, sopan dan santun. Kemudian meminta izin saat datang, saat masuk, atau kita saat keluar, kita mau permisi keluar, minta izin dulu. Ada bapak dan ibu guru sedang di sini, tentunya kita harus minta izin terlebih dahulu. Ini hati-hati, ini kesepakatan kelas yang harus disepakati bersama, ya Pinter. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Ketika kita sedang bermusyawarah, kita menentukan misalkan siapa KM kelas kita, hargai pendapat setiap teman, ya, menghargai pendapat orang lain. Kemudian apa lagi? Datang tepat waktu sudah, minta izin sudah, peduli dengan orang lain. Tadi ya, kalau misalkan teman tidak memiliki pensilnya ketinggalan, kita peduli bantu teman. Ya sayang ya, ini harus disepakati, yakini, kemudian kita patuhi, ya sayang ya. Kemudian datang tepat waktu, saling menyayangi, meminta maaf saat melakukan kesalahan. Ketika kita berbuat salah, harus saling minta maaf. Ya, jangan bermusuhan, saling minta maaf, saling menyayangi dengan sesama teman. Ya, sudah, ini kesepakatan kelas 6. Nah, sekarang apakah mau ada yang nambah lagi atau sudah? Sudah, datang tepat waktu. Kemudian harus disiplin dalam berpakaian. Pasti harus disepakati ya. Kalau misalkan hari Senin pakai putih merah, jangan datang memakai dengan baju pramuka. Biasanya ya, ini kesepakatan kelas 6 yang harus kita
menjadi budaya positif di sekolah kita. Sekian dari Ibu tentang membuat kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Guru bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru bisa menyempatkan waktu untuk menyimak paparan saya, yaitu salah satu tugas sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kegiatan kali ini, saya akan memaparkan materi yaitu tentang disiplin positif, nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan diakhiri dengan segitiga restitusi. Tahap berikutnya yaitu Bapak dan Ibu Guru menyimak tayangan video yaitu tentang keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol guru. Nanti Bapak Ibu Guru diminta untuk menyimaknya. Yang terakhir yaitu tanya jawab plus tanggapan. Bila Bapak dan Ibu Guru masih ragu, bisa kita saling berdiskusi ya. Untuk menghemat waktu, marilah kita mulai acara kita yaitu tentang paparan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Yang pertama yaitu latar belakangnya, bahwa suasana positif itu sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Proses pembelajaran dapat berjalan tanpa beban. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik, yaitu karakter-karakter baik sebagai warga sekolah, dan akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, lanjut. Kemudian ada yang disebut dengan perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, student center, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakter yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru tidak bisa diberi perlakuan
yang sama untuk setiap murid, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Lalu apa yang disebut dengan budaya positif? Itu ya, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Yang harus ditekankan itu berpihak pada muridnya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, tidak diam, yang diberi oleh guru langsung diterima. Jadi murid itu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Itu. Kemudian makna kata dari disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Mohon maaf ya, Ibu ingin menekankan tanpa kekerasan ya. Tekenin dijewer, tekenin dicabok, dipukul ya. Itu penekanannya penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, diintimidasi ya. Yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi penekanannya harus sayang ya, gitu ya. Tidak diancam, apalagi kita berlaku keras terhadap siswa, apalagi untuk anak kelas bawah ya. Jadi kita harus menanamkan rasa kasih sayang. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Rasa hormat dengan teman, hormat dengan bapak ibu guru, dengan ibu bapak kepala sekolah, ya itu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guruku yang sangat saya banggakan. Marilah kita simak satu persatu apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, yaitu satu yang sudah dinyanyikan barusan ya, semoga diterapkan di kelas masing-masing ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, merupakan pelajar yang memiliki akhlak dalam hubungannya kemudian dengan Tuhan Yang Maha Esa ya. Anak yang memiliki akhlak, akhlak kepada teman, akhlak kepada guru ya. Akhlaknya akhlak mulia. Ketika bertemu dengan guru bagaimana sikapnya, itu harus kita tanamkan selaku sebagai seorang pendiri. Itu ya. Kemudian mandiri, pelajar Indonesia harus mandiri atau bertanggung jawab atas segala proses serta hasil belajarnya. Yang ketiga, bernalar kritis. Pelajar yang harus memiliki nalar kritis serta dan mampu memproses, menyaring informasi baik kuantitatif maupun kualitatifnya. Kemudian berkebinekaan global, yaitu mempertahankan budaya bangsa dan identitasnya, serta berpikir terbuka ketika berinteraksi dengan orang yang
berbeda budaya. Kemudian bergotong royong, tadi Ibu Guru kelas 1 dengan semangatnya, dengan lincahnya, karena Ibu Guru kelas 1 itu identik dengan bernyanyi ya. Terima kasih buat Ibu Guruku kelas 1 yang super hebat. Kemudian bergotong royong di sini ya merupakan kegiatan secara bersama-sama atau sukarela agar meringankan pekerjaan. Anak ditanamkan supaya tumbuh sikap gotong royongnya. Masing-masing tidak sendiri-sendiri tapi ditumbuhkan sikap gotong royong. Kemudian kreatif, pelajar Indonesia yang kreatif mampu merubah dan menghasilkan karya yang original. Materi berikutnya 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Goshen, yaitu ketika berperilaku itu ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia berperilaku itu karena takut menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal. Dia berperilaku karena takut. Kalau kita mesien ya itu. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu yang kedua. Motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini berbeda dengan nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 1 dan nomor 2 itu bersifat eksternal, kalau yang nomor 3 itu bersifat internal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya itu bersifat internal, tumbuh dari dalam diri sendiri. Lanjut Bapak Ibu, yaitu yang materi tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi kita melaksanakan upacara ketika ada siswa yang terlambat datang, hati-hati jangan seketika anak langsung diberi hukuman, langsung dicesar dengan pertanyaan-pertanyaan yang menakut-nakuti anak sehingga anak menjadi takut untuk sekolah. Hati-hati ketika anak melanggar apa yang peraturan yang ada di sekolah ini ya. Jadi kita mesti berhati-hati ketika menerapkan hukuman terhadap anak. Bahkan hal itu harus dihindari ya. Apalagi kita dengan fisik, nah itu yang tidak boleh. Di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Kemudian murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Jadi tidak ada kesepakatan dulu kalau hukuman. Hukuman yang diberikan bisa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau ucapan kita yang sangat menyakiti anak tersebut, yaitu kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dan murid, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi murid dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Misalnya ketika kita sedang belajar, Bapak Ibu guru sedang belajar di kelas, ada murid yang ngobrol. Nah, murid yang mengobrol maka murid akan kehilangan waktu bermain. Karena misalkan anak tersebut mengobrol, yang lain istirahat, anak tersebut malah diam di kelas, akan kehilangan waktu bermain dan menyelesaikan tugasnya karena ketertinggalannya. Sikap guru tapi tetap harus senantiasa
senantiasa memonitor murid. Murid mengerjakan di dalam kelas, gurunya malah pergi ke kantor. Nah, tetap guru harus memonitor murid tersebut. Kemudian restitusi, memberikan pilihan-pilihan alternatif yang bisa dipilih pelanggan agar dapat menyelesaikan masalah itu, berbeda dengan hukuman maupun konsekuensi. Nah, di sini coba Bapak Ibu simak. Tadi kan yang terakhir ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian kita ada yang disebut dengan restitusi. Ada identitas gagal, kemudian ada identitas sukses. Kalau hukuman itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Itu ya, coba oleh Bapak dan Ibu disimak, dibaca gitu ya. Kemudian restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Siswa tersebut yang harus memperbaiki kesalahannya di bawah bimbingan kita selaku sebagai guru. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Mengapa saya berbuat begini? Nah, itu dicarikan solusinya. Dia yang akan mencari solusinya. Kemudian melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Di sini Bapak Ibu simak kembali, ada ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Di sini yang nomor 1, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari sebuah kesalahan. Coba perhatikan, proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Menyesal, mengapa saya datang terlambat, mengapa saya tidak memakai seragam berbeda dengan yang lain. Pasti itu ada sebabnya ya. Kemudian ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahannya dengan membayar sejumlah uang atau sekedar meminta maaf, tetapi kita fokus upaya untuk perbaikan diri siswa tersebut supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan pada orang lain yang menjadi korban. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan apa? Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Semangat, jangan ngantuk, semangat. Ini bekal buat kita terapkan di lapangan, di kelas kita masing-masing. Ini bekal, walaupun misalkan masih bingung, coba simak terlebih dahulu ya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi
sebenarnya, tapi konsekuensi. Penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Dengan berkata, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Itu bersifat tawaran, bukan paksaan. Ketika guru menyelesaikan masalah dengan mengucapkan kalimat tersebut dengan nada yang penuh sayang, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Anak tuh bakal bangkit dari keterpurukannya ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Itu yang dilontarkan kepada siswa yang ketika siswa berbuat suatu masalah ya. Lanjut kita dengan keyakinan kelas. Ini sudah dipraktekkan waktu di kelas 6 ya. Coba perhatikan apa itu yang disebut dengan keyakinan kelas ya. Keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau kelas tersebut? Satu, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya bagaimana? Kalau dibuat dalam bentuk positif itu bagaimana? Pernyataan keyakinan kelas tapi dibuat dalam bentuk positif. Contohnya bagaimana? Jangan membuang sampah di mana saja. Nah, baiknya bagaimana? Supaya menjadi pernyataan yang bersifat positif. Contohnya bagaimana? Jangan membuang sampah di mana saja. Kita bisa merubah kalimat tersebut dengan apa? Pinter, terima kasih Bapak Ibu Guru. Buanglah sampah pada tempatnya. Kamu jangan buang sampah di mana saja. Sambil membentak seperti itu ya. Atau kita buat keyakinan kelas. Misalkan yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Atau ketika anak datang kesiangan, berarti datanglah ke sekolah tepat waktu. Terima kasih buat Ibu Guru kelas 3 yang masih semangat menyimak materinya. Coba ketika anak kesiangan, ya udah dibentak, ya udah kesiangan, udah capek lari-lari. Ya ketika kita membuat keyakinan kelas itu berarti datanglah tepat waktu. Ya, jadi membuat pernyataan dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, mudah dipahami oleh semua warga kelas. Bisa 3-7 pernyataan supaya mudah diingat. Nanti tiap-tiap kelas harus membuat keyakinan kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ya itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yaitu di lingkungan tepatnya di SDN 2 Pamalayan ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Boleh nanti disimak ya videonya ketika saya sudah membuat keyakinan kelas ya. Jadi semua ikut berpartisipasi. Bu datang tepat waktu ya, semua sepakat dengan pernyataan tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari
ke waktu. Di sini ada contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, kemudian dia tanggung jawab melakukan tugasnya, saling menghargai baik dengan teman maupun dengan guru. Kemudian di kelasnya aman, ya, tidak ditakut-takuti, tidak dihantui rasa takut. Enjoy kalau begitu masuk ke kelas. Ada orang tua keduanya, yaitu ibu guru, bapak dan ibu guru. Ya. Di sini kemudian keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif. Contohnya ini ya, boleh kita membuat keyakinan kelas masing-masing, boleh ya. Senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian menghormati orang lain serta barang miliknya. Karena kadang anak ya kalau meminjam tidak dikembalikan. Pinjam kadang dibawa pulang, lupa mengembalikan ya. Menghormati orang lain serta barang miliknya. Ketika menemukan barang, dia peduli dengan temannya, tercuek gitu anaknya ya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Bapak Ibu guru memberikan tugas apapun, anak itu berkomitmen untuk melaksanakannya sesuai dengan batas kemampuannya ya. Kemudian senantiasa membantunya, yaitu itu contoh tentang keyakinan kelas yang boleh kita kembangkan di kelas masing-masing. Kita bisa berdiskusi kembali di luar forum ini, yaitu tentang keyakinan kelas. Berikutnya yaitu materi tentang 5 kebutuhan dasar. Di sini ada yang disebut dengan coba Bapak guru kelas 5, coba apa saja itu 5 kebutuhan dasar itu? Kebutuhan bertahan hidup. Iya. Kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Penguasaan power, kebiasaan, freedom, dan kesenangan atau apa? Iya. 5 kebutuhan dasar manusia itu, terima kasih kepada Bapak Rudin ya. 5 kebutuhan dasar manusia itu, 1 kebutuhan bertahan hidup. Nah itu ya, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Jangan aneh atau kita kaget ketika di kelas ada saja misalkan siswa yang tidak membawa bekal karena dia lapar, mungkin tidak sarapan terlebih dahulu. Dia misalkan mengambil barang temannya, makanan temannya, berarti dia sedang memenuhi tentang kebutuhan bertahan hidup ya gitu, karena dia butuh, siswa tersebut butuh makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kalau yang tadi yang nomor 1 fisiologis ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dengan teman ya. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompoknya, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sekolah tentunya kasih sayangnya dari siapa? Dari bapak dan ibu guru ya. Kalau di rumah dia mendapat kasih sayang dari orang tuanya, di sekolah tentu dia mendapat kasih sayang dari bapak dan ibu gurunya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau power ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas kepintarannya, atas prestasinya dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu untuk penguasaan. Kemudian kebebasan, freedom ya, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan yang kelima, kesenangan, itu kebutuhan untuk merasa senang. Kalau waktu istirahat melihat anak-anak itu ya dengan ceria, canda, tertawa, itu yang disebut dengan apa? Dan terakhir kebutuhan apa? Kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan
di sini maaf, coba siapa yang bisa membacakan kelima posisi kontrol ini? 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, Ya, 2 pembuat rasa bersalah, ya, 3 berteman, ya. 4 memantau, Kelima, 5 manajer. manajer. Ya, 5 posisi kontrol, 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, ketiga apa? Teman, kemudian pemantau dan manajer. Ya. Kemudian kalau penghukum nanti kita simak tayangannya ya, kelima posisi ini supaya kita lebih paham. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seketika yang lain memakai baju merah putih, anak datang dengan memakai baju pramuka. Maaf Pak Denny ya, seketika dijewer. Kenapa kamu memakai baju pramuka, yang lain memakai baju putih merah? Nah itu senantiasa harus dihindari. Ya, kasihan anak tidak perlu dihukum dengan fisik atau maupun verbal dengan kata-kata yang sangat menyakitkan ya. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, dengan nada yang suara yang tinggi. Kamu selalu saja, itu ya. Itu penghukum itu nada suaranya tinggi, kemudian melotot sampai nunjuk-nunjuk. Terbayang kalau seorang guru di posisi kontrol penghukum kepada anak kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 3, apa coba yang akan terjadi? Ketika anak ditunjuk-tunjuk, dipelototan oleh kita sebagai guru, coba apa yang akan terjadi? Jalan ke dalam sekolah. Takut, iya. Besoknya akan takut, bahkan jerat. Besoknya tidak akan sekolah lagi karena dia merasa trauma, takut dibentak lagi oleh ibu guru, oleh Pak Haji Asep. Besoknya saya tidak sekolah. Kenapa nak tidak sekolah hari ini? Kemarin dijewer oleh Pak Haji Asep, atau kemarin dibentak oleh Pak Haji Asep gara-gara saya salah memakai warna sepatu. Itu ya. Kemudian menunjuk-nunjuk, menghardik. Nah itu ya. Diusahakan dijauhi. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Nah ini lain lagi. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Padahal sebenarnya kita marah, tapi tetap untuk bersikap lembut. Dibuat hening, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Contoh di sini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Padahal di hati mageram kita ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu bedanya, bisa membedakan tidak yang satu di posisi kontrol penghukum dengan pembuat rasa bersalah? Bapak Ibu bisa membedakan tidak? Bisa ya. Kalau tadi menghardik, nah kalau di posisi pembuat rasa bersalah itu lebih lembut lagi. Apa yang keberapa sekarang? Yang ketiga, posisi sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Nah di sini ada dua, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya. Tidak nunjuk-nunjuk. Kemudian di sini posisi teman pada guru ini bisa posisi teman, posisi kontrol guru Pak sebagai teman itu ada dua dampaknya. Satu berdampak negatif, dua berdampak positif. Kalau positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, ada humornya, ada candanya untuk mempengaruhi seseorang
tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah itu kalau di posisi kontrol sebagai teman, itu ya, jadi dekat dengan murid itu ya. Kalau negatifnya dari posisi kontrol guru sebagai teman, dampak negatifnya bila suatu saat guru tersebut tidak membantu ketika anak tersebut ada kesulitan, guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya pikir Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu saja. Ketika misalkan guru tersebut tidak datang, di-cancel dengan guru lain, tidak akan patuh, tidak akan taat dengan guru tersebut. Ya, murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pemantau berarti apa? Mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah itu ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek itu ya. Yang terakhir, posisi kontrol guru manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Coba Bapak Ibu guru simak, tadi sudah 4 ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, apalagi sebagai teman, sebagai pemantau. Nah ini sebagai manajer. Coba perhatikan. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, bukan, namun dapat berkolaborasi antara guru dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Di sini seorang manajer itu akan berkata apa yang kita yakini sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah ini di sini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Nah itu ya. Jadi anak itu berkolaborasi dengan guru ketika dia dapat masalah. Dia itu mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Kemudian tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi sebagai manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap-sikapnya. Tidak hanya perilakunya saja, sikapnya gitu ya. Kemudian yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman sehingga dapat menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah kita ya tentunya itu. Lanjut yaitu tentang segitiga restitusi. Ada 3 ya segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu simak ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Masih ada kaitannya dengan yang tadi, coba perhatikan. Bagian dasar dari segitiga itu bertujuan untuk mengubah identitas
dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ketika anak berbuat salah, dia misalkan melanggar kesepakatan yang telah kita sepakati, coba kita ucapkan kalimat-kalimat ini ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu guru pasti Bapak pun pernah melakukan hal seperti itu, nak. Itu ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan hal ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu yang harus diucapkan terhadap anak ya Bapak Ibu. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, apalagi balik arbot ya, balik menunjuk-nunjuk. Nah, ini akan memvalidasi kebutuhan mereka. Salah di antaranya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Di sini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini ya tentang segitiga restitusi merupakan paparan materi terakhir dari budaya positif. Untuk paparan yang pertama, yaitu paparan budaya positif telah selesai. Marilah kita lanjutkan dengan menyimak tentang video, yaitu tentang posisi kontrol guru. Coba perhatikan oleh Bapak Ibu guru, simak supaya lebih paham lagi ya. Kalau melalui video biasanya lebih tertarik, ngantuk pun jadi hilang ya Bapak Ibu. Coba perhatikan.
apa penyebabnya anak melakukan hal tersebut. Kelihatan nggak menunjuk-nunjuk menghadir dengan nada suara yang tinggi itu posisi kontrol guru sebagai penghukum ya gitu. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Coba Bapak Ibu guru simak supaya bisa membedakan dengan yang tadi di posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oh iya. Bisa membedakan dengan tadi yang dengan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Coba apa yang Bapak Ibu guru simak dari tayangan tadi. Yang pembuat merasa bersalah ketika Naren datang terlambat. Nada suara guru sama tidak dengan tadi di posisi penghukum? Tidak. Nah, itu tidak lagi menunjuk-nunjuk atau membentak dan bentak, lebih lembut lagi, ya lebih halus lagi dibandingkan dengan yang tadi. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawa makan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kenyang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sudah bisa Bapak Ibu guru bisa menyimak apa yang Bapak Ibu lihat dari tayangan posisi guru berada pada posisi kontrol sebagai teman. Ada yang lebih banyak mengenai antara guru dengan murid, kemudian perkataannya ditambah dengan candaan dan humor. Iya, lebih bagaimana Ibu guru Akrab lagi, lebih akrab lagi, seperti teman. Iya, layaknya sebagai seorang teman. Itu ada candanya ya. Jadi anak tidak terlalu tegang, tidak takut. Iya, guru dekat bahkan dia canda dengan Naren ya, yang datang kesiangan. Lanjut.
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Coba apa yang Bapak Ibu guru simak dari tayangan tadi? Bagaimana dengan nada suara seorang guru terhadap Naren? Nadanya, suaranya sungguh datar, ya, tidak canda lagi. Kemudian bahasa tubuhnya formal. Itu tapi itu ada konsekuensinya, yaitu yang terakhir posisi kontrol guru itu di posisi kontrol manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu pulang kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu guru, ini mungkin yang terakhir ya, posisi kontrol guru sebagai manajer. Apa yang Bapak Ibu guru simak dari tayangan tadi? Coba apa? Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan masalahnya sendiri. Dia menjadi manajer bagi dirinya sendiri ya. Itu jadi menjadikan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri, mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Itu mungkin ya tayangan tentang 5 posisi kontrol. Jadi kita posisinya di antara kelima posisi kontrol tadi, kita memilih di posisi kontrol yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, kemudian pemantau, atau di posisi kontrol manajer. Yang nomor 5. Semoga bisa ya kita menerapkan ketika kita melaksanakan tugas kita sebagai pendidik maupun sebagai pengajar. Yang terakhir mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silahkan. Kalau yang mau bertanya, mangga Bu Betty. Bu, saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu? Oh ya, tadi sudah dipaparkan ya tentang keyakinan kelas. Coba siapa yang Bapak Ibu guru bisa menjelaskan apa itu tentang keyakinan kelas, karena itu harus
mulai kelas 1 sampai kelas 6 ya. Coba apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita lakukan atau terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada pendidikan. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa, yakni disiplin yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih kepada Bapak Guru kelas 6 yang sudah menjawab apa itu keyakinan kelas. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas itu diharapkan akan bagaimana tentunya kita itu dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Ya, itu pertanyaan dari Ibu Betty ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian Ibu meminta selain pertanyaan ada tanggapannya ya. Tanggapan ketika Ibu pengimbasan materi tentang budaya positif ini. Mungkin ini sesi terakhir ya sebelum kita penutupan. Tanggapannya ada. Tanggapan dari saya mungkin Ibu khususnya dan umumnya guru-guru yang lain, saya mengucapkan terima kasih Bu setelah kami mendengarkan pemaparan dari Ibu Haji Nining tadi tentang berbagai macam posisi kontrol guru ya. Kami ucapkan terima kasih sehingga kami bisa kedepannya lebih baik lagi ya dalam mengambil keputusan atau memberikan hukuman terhadap siswa ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan pemaparan yang Ibu berikan tadi di SD 2 Pamalayan ini khususnya akan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Cukup dulu sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Beni yang telah memberikan tanggapannya. Kemudian di akhir acara saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru. Semoga pemaparan saya mendapat walaupun sedikit ilmu yang saya berikan, semoga ada manfaatnya. Kemudian bisa direalisasikan sehingga dapat mewujudkan sekolah kita, sekolah yang sangat kita banggakan, yaitu sekolah SDN 2 Pamalayan bisa menciptakan peserta didik yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Bisa mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya paparkan memberi manfaat bagi kita. Ditutup dengan membacakan